Scam Villains Self-Saving System Chapter 71. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Kekuatan yang dia keluarkan terkendali, cukup untuk menyebabkan kebuntuan dengan Wu Wang. Dia bahkan punya waktu untuk melihat ke belakang dan dengan tergesa-gesa mengucapkan beberapa patah kata kepada Luo Binghe, serahkan pada tuan ini. Wu Wang hendak terus mengucapkan beberapa kata kosong, tetapi dia tiba-tiba langsung ke intinya, memarahi, Shen Qingqiu, jangan seperti Susian, kehilangan akal sehatnya untuk ras iblis di saat kecerobohan dan menyesalinya seumur hidup. Sebagai seorang dewa puncak, kau setidaknya harus memiliki rasa hormat. Kaki Shen Qingqiu terpeleset, dan dia hampir gagal mencegah dirinya kehilangan arah. Bagaimana hal ini bisa sama? Dia berhasil mengatur ulang ekspresi terdistorsi di wajahnya dengan banyak kesulitan. Siapa yang tahu bahwa Luo Binghe yang berhadapan dengan Wu Wang merupakan sebuah tamparan di wajah. Shen Qingqiu menuangkan energi spiritual ke ujung kipasnya, mengibaskan tongkat penyerang, bukankah aku sudah mengatakan untuk membiarkanku menangani ini? Wajah Luo Binghe dipenuhi kesuraman, dia bisa mengatakan hal-hal tentang aku, tapi dia tidak boleh menjelekkan Si Sun. Pada waktu yang dibutuhkannya untuk mengucapkan kata-kata ini, keduanya telah dikelilingi oleh para kultivator dari berbagai sekte yang hadir di aula kekuatan besar. Seperti yang diharapkan, aura iblis dengan mudah membangkitkan permusuhan setelah digunakan. Wu Wang mengayunkan tongkatnya, Tuan Yui, iblis ini terus memanggil Shen Qingqiu guru. Shen Qingqiu juga tidak menyangkalnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga masih mengenali Luo Binghe sebagai murid dari Sekte Gunung Changqiong? Yui Qingyuan tidak menjawab, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, dan suaranya tetap stabil. Dia tetap duduk, sedih, kembali. Shen Qingqiu tanpa sadar melangkah ke arahnya, berpikir bahwa akan lebih baik untuk mengakui kesalahannya dan membiarkan seniornya memadamkan api. Jika Yui Qingyuan bisa berdiri di sisinya, itu pasti akan menjadi lokasi yang strategis. Akan tetapi, sebelum dia bisa pergi, Luo Binghe menangkapnya dan memohon, jangan pergi. Dia mengulangi dirinya sendiri, jangan pergi. Ada catatan memohon untuk kata-katanya. Tepat ketika Shen Qingqiu hendak berbicara, ratusan aliran energi pedang bergegas mengelilingi dan menyerang kedua pria itu. Mata Liu Qingge melotot, dan dia menarik Cheng Luan dari sarungnya sebagai respons. Tiba-tiba, seluruh aula kekuatan besar bergetar. Arus listrik hitam dan putih saling silang dan meluas, dan cahaya di sekitarnya meledak. Setelah guncangan berlalu, tanah masih terangkat dan bergoyang, dan hanya seperempat dari orang yang hadir yang tersisa. Mata Luo Binghe begitu merah sehingga bersinar di siang hari, seolah-olah bisa mengeluarkan magma panas atau darah merah tua. Pakaiannya terbungkus aura gelap yang berputar tanpa henti. Seorang anggota klan iblis yang telah ditekan ke tanah tertawa terbahak-bahak. Tampaknya benar bahwa dunia kultivasi tidak memiliki rasa malu. Saat kalian berurusan dengan Tianlang Jun di masa lalu, kalian menggunakan metode licik untuk melingkungi dan mengepungnya. Kalian masih menggunakan hal itu hari ini. Silakan gunakan hal itu. Kau tampaknya tidak takut mati. Hah? Luo Binghe menahan Shen Qingqiu melawannya dengan satu tangan dan berkata, aku dari klan iblis. Kalian bisa menyerangku sesuka hati. Tapi apa yang Si Sun lakukan sampai kalian mengepungnya juga? Shen Qingqiu sebenarnya tidak terluka. Guncangan sebelumnya cukup kuat. Dia tersandung, hanya untuk meminta Luo Binghe menariknya ke pelukannya untuk melindunginya. Wu Wang ingin terus melakukan intervensi, jadi dia berkata, kamu memanggilnya Si Sun. Dia tidak menyangkalnya. Bukankah itu cukup? Keledai keras kepala ini. Shen Qingqiu membalik kipas di tangannya sampai terbang, dan pedang yang menyapu untuk menyerang dari semua sudut terus-menerus dipukul balik oleh kipas itu. Dia memasang senyum palsu dan berkata, apakah Shen ini menyangkalnya atau tidak, apa hubungannya denganmu? Suara benturan senjata tidak ada habisnya. Shen Qingqiu berbalik. Tiba-tiba, dia melihat Yui Qingyuan meletakkan tangannya di gagang Xuanzu. Dengan atmosfer yang mengesankan, dia mendekat sampai mereka bertatap muka. Tangannya lemas di tempat, dan dia hampir saja membuang kipas itu. Berkelahi dengan Yui Qingyuan, omong kosong. Siapa yang menyangka bahwa ketika Yui Qingyuan mengangkat Xuanzu di tangannya, itu sama sekali tidak ditujukan pada Shen Qingqiu. Sebaliknya,
Itu menunjuk beberapa inci jauhnya. Suara keras terdengar di telinganya, dan Shen Qingqiu menoleh. Pegangan Xuan Su dan tongkat Wu Wang saling memblokir dan mengitari satu sama lain. Wu Wang tidak bisa mengalahkan Luo Binghe, jadi dia mengubah taktik dan mencoba memukulnya dari belakang. Meskipun Yu Qingyuan telah memasuki huru-hara, dia tidak menyerang dua target yang berada di jantung pertempuran. Sebaliknya, dia dengan iseng membantu Shen Qingqiu dan melindunginya dari serangan. Meluncurkan dirinya ke medan pertempuran, Liu Qingge juga mengikuti pertempuran. Kedua pria itu menyerang tanpa pandang bulu, hampir memiliki pikiran yang sama. Pukul siapapun, selama itu bukan Shen Qingqiu. Itu benar-benar kekacauan. Yang lebih buruk lagi adalah orang-orang yang mendatangkan malapetaka adalah dua tuan, dan serangan mereka tepat dan kejam. Wu Wang akhirnya mencapai akhir dari kesabarannya, dan dia berseru dengan marah, "Tuan Puncak Liu." Dengan pedangnya, Liu Qingge memangkas semua ekor kuda dari Tao Tianyi Overlook menjadi tunggul gundul. "Tanganku tergelincir," katanya dengan wajah datar. Wu Wang marah sampai jenggotnya melengkung, "Tuan Yui." Setelah Yu Qingyuan menangkis tongkat yang membidik Shen Qingqiu 3 kali, Tuan Yui juga berkata dengan tenang, "Mataku buram." Semua orang di dalam aula diam-diam setuju, desas-desus tentang Sekte Gunung Changqiong melindungi miliknya sendiri, itu pasti reputasi yang sangat pantas. Salah satu tangan membuat kesalahan bisa dijelaskan, tetapi bagaimana bisa kedua tangan tergelincir? Salah satu contoh identitas yang salah dapat dimengerti. Namun, bertingkah buta secara sengaja sejak kau bergabung dalam pertempuran, apakah ini masih bisa disebut pertarungan yang adil? Di sisi mana kau seharusnya berdiri? Kalian berdua menunjukkan kepada kami dengan tindakan kalian, perkelahian diperbolehkan. Bertarung melawan penguasa puncak Qingqing tidak. Shen Qingqiu mendorong Luo Binghe ke belakang, ingin mati. Pergi. Luo Binghe tidak bisa disingkirkan. Dia malah menangkap pergelangan tangannya, berkata, "Si Zun, ayo, pergi. Ikut aku." Shen Qingqiu tidak berbalik untuk melihat ekspresinya. Pertama-tama, dia tidak punya waktu untuk itu. Kedua, dia tidak memiliki cukup kesabaran untuk melakukannya. Dia melambaikan tangannya, mendesak, "Masih belum bergerak. Aku menyuruhmu pergi, jadi, pergilah. Dengarkan aku." Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahan orang-orang di sekitar mereka, jadi lebih tidak mungkin baginya untuk meninggalkan situasi kacau seperti itu dan kabur dengan Luo Binghe lebih dulu. Metode gangguan Yu Qingyuan dan Liu Qingge terlalu jelas. Wu Wang sudah sangat marah. Entah dia atau Luo Binghe, salah satu dari mereka harus tetap di sini. Jika tidak, perselisihan akan muncul antara kuil Zhao Hua dan Sekte Gunung Changqiong. Setelah hening beberapa saat, Luo Binghe berbisik, "Baiklah. Karena si Zun yang bilang begitu." Saat berikutnya, dia mendarat di alun-alun di luar aula kekuatan besar. Kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Pada saat itu, orang benar-benar lupa untuk mengambil pedang mereka dan mengejarnya. Wu Wang berteriak, "Sekarang!" Beberapa biksu bergegas ke alun-alun. Shen Qingqiu dengan cepat menarik si Uya dalam satu gerakan halus. Dia menjentikkan jari, dan pedang itu mengamuk, merusak formasi mereka dan mengacaukan langkah mereka. Dia berteriak, "Tuanmu akan kembali ke Gunung Changqiong dulu. Aku akan menemuimu nanti." Luo Binghe memiliki kemampuan untuk memasuki alam mimpi. Kapanpun dia ingin bertemu, tidak akan ada masalah sama sekali. Hanya menganggukkan kepala dan tertidur, dan ketika saatnya tiba, Shen Qingqiu dapat menenangkan perasaan sakit hatinya. Namun, begitu kata-kata ini diucapkan di depan umum, Shen Qingqiu pasti merasa sedikit bersalah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip kedua pria dari Sekte Gunung Changqiong. Ketika dia menyadari ini, sudut mulut Luo Binghe terangkat, menunjukkan senyuman aneh. Beberapa orang melihat senyumnya dan menggigil, hati mereka ditelan oleh ketakutan yang tidak rasional. Luo Binghe berkata perlahan, "Aku akan kembali dan menjemputmu." Bahkan sebelum suaranya menghilang, dia sudah menghilang dari aula. Wu Wang menggerutu saat menyadari bahwa dia telah lenyap. Shen Qingqiu menghela nafas lega dan segera memanggil si Uya kembali ke sarungnya. Dia melepaskan pedangnya dan memegangnya secara horizontal, kedua tangannya terulur di depan Yu Qingyuan dengan memohon, "Saat ini keadaan darurat. Qingqiu tidak punya pilihan selain bertindak. Saya telah menyinggung kalian semua. Tolong,
Izinkan Tuan dan Saudara bela diri saya untuk menyampaikan hukuman mereka pada saya. Yui Qingyuan berkata, dan menyingkirkan pedangnya. Karena kamu sudah kembali, mari kita diskusikan masalah hukumanmu setelah kita kembali ke Gunung Changqiong. Shen Qingqiu mengintip wajahnya, meskipun Yui Qingyuan terlihat sangat serius, dari tindakannya selama pertempuran tadi. Seharusnya hanya menjadi front yang dia kenakan untuk orang luar. Menurut pengalaman masa lalunya, mari kita berdiskusi setelah kita kembali ke Gunung Changqiong, pada dasarnya sama dengan, mari kita lupakan masalah ini dan pulang untuk makan malam sebagai gantinya. Memang benar bahwa master sektenya sendiri adalah orang yang santai, tetapi tidak mungkin Wu Wang akan dengan mudah diusir. Luo Binghe diizinkan melarikan diri di hadapan semua orang. Meskipun kesalahan sebagian besar bisa diletakkan pada 3 penguasa puncak yang mengaduk air, bagaimanapun kau melihatnya, Kuil Zhaohua juga menderita sedikit rasa malu. Dia bertepuk tangan dan berkata, saya khawatir kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Tuan Puncak Shen setidaknya harus memberikan penjelasan. Jika tidak, Sekte Gunung Changqiong harus menjelaskan sebagai gantinya. Seseorang berteriak dari sudut, baru saja dia mengatakan bahwa Susian sedang mabuk cinta. Tampaknya kebaikan seorang saudara tidak dapat dibandingkan dengan kata-kata berbunga-bunga seorang pria. Shen Qingqiu ini bahkan lebih konyol. Tidak perlu mengucapkan kata-kata berbunga-bunga kepada Luo Binghe. Dia sama sekali tidak tahu apa yang penting. Shen Qingqiu pura-pura tidak mendengar apapun. Yui Qingyuan dengan sopan berkata, saya dapat mendisiplinkan seseorang dari Sekte Gunung Changqiong sendiri. Percayalah bahwa saya akan memberi kalian semua perhitungan yang tepat. Kepala Biara Wu Chen berkata dengan setuju, Amitabha, itu akan menjadi yang terbaik. Saya percaya bahwa Tuan Yui dan Tuan Puncak Shen pasti akan menangani masalah ini dengan adil dan benar. Wu Wang membungkuk dan melanjutkan tuduhannya, itu belum tentu benar. Apakah kalian semua lupa bagaimana Dewa Puncak Shen berjanji untuk memberikan penjelasan tentang para penabur di kota Qinlan? Tapi sebenarnya, dia belum mengatakan apa-apa sampai hari ini. Dia melarikan diri tidak lama setelah dipenjara di dalam penjara air istana Huanhua. Kemudian, dia memalsukan kematiannya sendiri dan menyembunyikan dirinya di kota Hua Yui selama 5 tahun. Sekte Gunung Changqiong bahkan belum memberikan pernyataan terperinci tentang masalah ini. Jika ini adalah pengakuan Dewa Puncak Shen kepada sektemu, maka biksu tua ini benar-benar tidak berani memuji siapapun. Dia mengangkat berita lama lagi. Namun, pikiran Shen Qingqiu sudah menyimpang, dan dia tidak mendengarkan sama sekali. Sistem terus mengirimkan peringatan merah yang masih memiliki hati untuk mendengarkan biksu tua menumis nasi dingin dan membalik skor lama. Sistem, garis plot percabangan, Zhaohua Monastery, terputus. Statistik misi, nilai reputasi minus 200. Status penyelesaian misi, kegagalan total. Dia akhirnya mencapai 200, tetapi bukan plus 200, itu minus 200. Ini akan menjadi pertama kalinya dia gagal melakukan tugas selama dia berurusan dengan sistem. Otaknya tiba-tiba diserang dengan sensasi nyeri tajam dan vertigo yang parah. Sistem, misi gagal. Tuan rumah tolong bersiap-siap. Anda akan dikirim kembali ke dunia asli Anda dalam waktu 60 detik. Nilai apapun di bawah 0 berarti dikirim kembali ke dunia asli seseorang. Shen Qingqiu meraung, berhentilah main-main denganku. Ini berarti langsung dikirim kembali ke dunia asliku. Apakah kau tidak tahu bahwa akun asliku telah dibatalkan? Itu hanya satu kegagalan. Nilai kesejukanku sangat tinggi. Tidak bisakah aku menggunakannya untuk mengimbangi sedikit? Bagaimana dengan poin B? Poin B-ku juga sangat tinggi. Nilai setinggi itu pasti ada gunanya, kan? Pikirannya berputar, dan warna wajahnya terus berubah, dari biru menjadi putih menjadi merah menjadi hijau. Dia tampak seperti akan muntah atau pingsan kapan saja. Liu Qingge melihat ada sesuatu yang salah dengan ekspresinya dan bertanya, ada apa denganmu? Sistem? Apakah Anda ingin menggunakan semua poin kesejukan Anda untuk membeli penalti yang berbeda? Shen Qingqiu menjawab, beli. Tidak peduli berapa biayanya. Ding. Sistem, pembelian berhasil. Titik kesejukan menjadi 0. Harap perhatikan saldo Anda. Penalti sedang dimuat. Bila titik kesejukan merah muda benar-benar berubah menjadi 0. Ini adalah kedua kalinya dia memusatkan perhatian. Adios. Lambaikan tangan, untuk kedua kalinya.
Kepala Shen Qingqiu tidak lagi sakit, tapi dia masih merasa pusing. Yui Qingyuan juga memperhatikan bahwa ada yang salah dengan dirinya. Apakah kamu terbentur tadi? Liu Qingge menopang Shen Qingqiu dengan satu tangan dan sampai dia menenangkan diri. Mendongak, Liu Qingge bertanya, siapa yang melakukannya? Penguasa puncak Baizan mengajukan pertanyaan, dan semua orang buru-buru menggelengkan kepala berturut-turut. Apakah dia bercanda? Siapa yang bisa mendaratkan pukulan ke Shen Qingqiu? Mempertimbangkan skenario sebelumnya, bahkan jika seseorang berhasil mengenai Shen Qingqiu, itu mungkin tidak akan mendarat dengan bersih. Siapa yang selama ini diam-diam dilindungi oleh ketiga tuan? Namun, dia masih berani menuduh. Padahal jelas hanya dia yang punya kesempatan untuk menghajar orang lain. Suara pertengkaran yang datang dari luar semakin keras dan kencang. Shen Qingqiu pusing, dan matanya menjadi gelap. Dia terjepit di antara Yui Qingyuan dan Liu Qingge ketika ledakan keras terdengar. Sepertinya dia membuat keputusan yang salah. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tidak lagi berada di kuil Zhaohua. Shen Qingqiu melihat ke segala arah, tetapi tidak ada satu jiwa pun yang dapat ditemukan. Sepertinya dia berada di dalam mimpi. Namun, jika itu masalahnya, dan dia sedang bermimpi sekarang, maka lokasinya adalah puncak Qingqing. Karena pemandangan mimpinya dan Luo Binghe terhubung, dan lokasi mimpi favorit Luo Binghe adalah puncak Qingqing. Shen Qingqiu berjalan tanpa tujuan untuk beberapa saat. Setelah pengamatan yang cermat, dia akhirnya memastikan bahwa tempat ini memang puncak Qingqing. Namun, itu adalah puncak Qingqing setelah terbakar. Rumpun bambu dan rumah bambu telah dibakar habis. Hanya reruntuhan yang menghitam dan akar layu yang tersisa. Segalanya telah runtuh pontang-panting, saat gumpalan asap putih yang membawa bau terbakar melayang pergi. Semakin Shen Qingqiu melihat pemandangan yang sunyi dan menyedihkan ini, dia menjadi semakin tidak pasti. Pembakaran dilakukan terlalu teliti. Pembalasan yang mengerikan. Shen Qingqiu memperingatkan sistem, bisakah kau melaporkan lokasi kita? Sistem, salam. Saat hukuman sedang berlangsung, fungsi sistem lainnya tidak dapat diakses. Berharap atas pengertian Anda dan berharap yang terbaik untuk Anda. Jadi, hukuman sudah dimulai. Shen Qingqiu menggedor dinding yang tidak ada. Tiba-tiba, suara langkah kaki di atas kerikil mencapai telinganya. Langkah-langkahnya dibunyikan, berjalan satu langkah. Berhenti satu langkah, lambat, tetapi tidak lamban. Langkah itu memberikan perasaan kuat dan siap. Sesosok muncul di tengah hamparan tanah hangus dan puing-puing. Jubah hitam dan lengan lebar pria itu berkibar lembut saat angin dingin menyapu. Wajah dan kerahnya sama sempurna dan putih bersalju. Lengannya disilangkan saat dia perlahan berjalan mendekat. Ada ekspresi angkuh di wajahnya, dan dari waktu ke waktu dia akan menendang kerikil hangus di kakinya dengan tatapan tidak tertarik. Shen Qingqiu tanpa sadar berteriak, Luo Binghe. Luo Binghe berkedip, kepala menoleh dengan sedikit miring, dia menembakkan tatapan dingin dan tajam ke arahnya. Bagi Shen Qingqiu, ditombak dengan tatapan seperti itu seperti dipaku dengan dua pisau. Jantungnya melonjak, tiba-tiba, dia merasa angin terlalu kencang, dan pakaiannya terlalu tipis. Jika tidak, mengapa alis dan tulang punggungnya terasa dingin? Luo Binghe mengangkat alis. Dia menjentikkan abu yang tidak ada dari lengan bajunya dan mengembuskan, yang sedikit ragu melalui hidungnya. Shen Qingqiu berhenti di jalurnya. Perasaan ini, itu salah. Luo Binghe memiringkan kepalanya, menggumam, Shen Qingqiu. Bahkan lebih salah. Nada itu, ekspresi itu, temperamen itu. Itu semua tidak seperti Luo Binghe, tetapi itu semua memang seperti Luo Binghe. Apa yang perlu diklarifikasi adalah bahwa orang yang berdiri di depan Shen Qingqiu sepertinya adalah Luo Binghe dari novel aslinya. Shen Qingqiu membeku di tempatnya. Ketika Luo Binghe melihat bahwa dia tidak menjawab, dia mengambil langkah ke samping. Shen Qingqiu secara tidak sadar berusaha untuk menggunakan pedang sebagai pertahanan, tetapi ikat pinggang dan tangannya kosong. Dia mengetuk sistem, lelucon macam apa hukuman ini seharusnya? Dari mana kau menyeret orang ini keluar? Apa kau memintaku untuk melawan bos dengan tangan kosong? Sistem, salam. Sementara hukuman sedang berlangsung, fungsi sistem lainnya tidak dapat diakses, termasuk konsultasi.
Berharap atas pengertian Anda dan berharap yang terbaik untuk Anda. Sial, 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 dia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti ini. Luo Binghe menyelipkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan tersenyum sambil berkata, Shen Qingqiu, kenapa kamu di sini? Aku sepertinya tidak ingat membiarkanmu masuk. Shen Qingqiu 10.000% yakin bahwa pria di depannya pasti bukan Luo Binghe di dunia ini. Luo Binghe memperlakukan si Zunnya sebagai awal dan akhir dunianya, selalu menyapanya dengan cara yang paling manis dan penuh kasih sayang. Dia tidak akan pernah berani memanggilnya dengan nama begitu langsung, apalagi menggunakan nada suara yang provokatif dengannya. Bagaimanapun, ini hanyalah bagian dari prosedur penalti. Dia mungkin tidak akan mati. Berpikir seperti ini, Shen Qingqiu sedikit santai dan dengan tenang menyebutkan, ini adalah puncak Qingqing. Luo Binghe melihat sekeliling, jika kau tidak mengatakannya, aku tidak akan pernah memikirkannya. Bagaimana mungkin dia tidak ingat? Jika ini benar-benar Luo Binghe yang asli, bukankah dia yang membakar puncak Qingqing? Akhir chapter 71. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.